Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu lagi pada hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini yang Kau sediakan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami, sehingga kami memberi perhatian firman Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kami. Dalam pertolongan Roh Kudus kami mampu untuk memahami firman-Mu. Dan kemudian firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kami untuk bersaksi bagi Tuhan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini ada di kitab Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 36. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 36. Dengan judul Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya, sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah kita telah membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk minggu ini adalah kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik. Pembacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 ini adalah merupakan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Dengan judulnya adalah kasihilah musuhmu. Di ayat 27, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Mungkinkah kita dapat melakukannya? Apakah kita mampu melakukannya? Kasihilah musuhmu. Musuh artinya lawan atau seteru. Orang yang berbuat tidak baik atau berbuat jahat. Ada pertikaian, ada hubungan yang tidak bagus di dalamnya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh, kasihilah musuhmu. Untuk melakukannya kepada orang baik saja, agak sulit kita melakukan. Apalagi untuk orang yang jelas-jelas menjadi musuh kita. Orang yang jahat, yang benci, yang merugikan kita. Biasanya ketika dimusuhi atau dibenci, dihina, biasanya kita akan membalas dengan perbuatan yang sama. Tujuannya supaya terbayarlah sakit hati kita. Pengajaran Tuhan Yesus ini tidak sama dengan apa yang bisa kita dapatkan dari dunia ini. Bahwa kalau orang membenci kita, kita balas membenci. Orang memusuhi kita, kita balas juga dengan memusuhi.
Lalu kita ingat di Keluaran 21 ayat 24 dituliskan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kita membalas sesuai dengan apa yang orang lain perbuat kepada kita. Mungkinkah kita melakukannya? Agak susah kita menjawab, tetapi lebih kepada tidak mungkin. Karena ini berhubungan dengan pikiran, otak kita, dan hati kita, perasaan kita. Sangat sulit untuk menyelaraskan bahwa kita harus mengasihi orang yang tidak suka dengan kita, musuh kita. Tuhan Yesus juga mengajar kepada orang yang menjadi musuh kita, kita harus berbuat baik. Lebih dalam lagi ini. Dari mengasihi, kita harus tunjukkan dalam perbuatan baik. Kita harus melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita. Kita tidak boleh melakukan kejahatan yang sama. Kita menolong dia, membantu. Nah, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Lalu Tuhan Yesus mengajar, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Lebih tinggi lagi, minta berkat. Jelas-jelas orang itu sudah mengutuk kita, sudah mencaci kita, tapi Tuhan Yesus mengajar untuk memberkati orang itu. Selanjutnya, berdoalah bagi orang yang mencaci. Berdoa, kita mendoakan orang itu. Supaya Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan menolong, Tuhan bukakan jalan, Tuhan mengubahkan. Bayangkan, orang yang sudah menyakiti kita, kita harus melakukan segala hal yang positif kepada mereka. Nah, ini pengajaran Tuhan Yesus. Nah, pengajaran ini adalah sangat berbeda dengan pengajaran dari dunia. Pengajaran Yesus sangat bernilai tinggi dan berkualitas. Bahkan Yesus mengambil kebiasaan dari masyarakat Israel tentang mengasihi musuh. Di ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Nah, dalam masyarakat Israel, perselisihan antara dua orang itu sering dilakukan di muka umum atau di depan banyak orang. Si A boleh memaki lawannya habis-habisan seenak-enaknya dia. Nah, dalam bahasa Yahudi, memaki ini disebut dengan menampar pipi. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa menampar pipimu, barang siapa memaki kamu, dan seterusnya. Dan ketika lawannya itu juga mempunyai hak untuk membalas dengan caci maki. Dalam gaya bahasa Yahudi, membalas caci maki itu disebut membalas menampar. Nah, Tuhan Yesus berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Artinya bahwa sama dengan ayat 27-28. Barang siapa menampar pipimu, kamu tidak boleh membalas hal yang sama, menampar juga. Tetapi kamu harus berbuat baik. Berikanlah pipimu yang lain, berbuatlah baik. Ayatnya yang ayat 29 bagian B. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Nah, pada zaman itu ada kebiasaan pinjam-meminjam barang. Jika kita meminjam sesuatu dari seseorang, maka orang itu berhak meminta jaminan kepada kita. Misalnya sehelai baju. Nah, jika kita lalai untuk memberikan barang jaminan itu, maka kita akan dilaporkan kepada yang berwajib. Nah, Yesus berkata, barang siapa yang mengambil jubahmu, berikanlah juga bajumu. Sama artinya, kalau orang menjahati kamu, kamu jangan membalas tapi melakukan kebaikan. Tidak sama dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka dalam kitab Matius 5 ayat 38, kita membaca, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu.
Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi untuk orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh melawan. Kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Ia menampar, kita menampar. Ia mencaci maki, kita mencaci maki. Ia menghina, kita juga menghina. Tidak, Yesus tidak mengajarkan demikian. Nah, dalam ayat 27 sampai ayat 30 itu sama sejajar apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita berpindah ke ayat 32. Kalau kita cuma bisa mengasihi orang yang mengasihi kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Yesus berkata dalam ayat 32, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Yesus menegaskan lagi, orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita melakukan sesuatu kepada musuh kita adalah dengan berbuat baik, berdoa, memberkati mereka, mengasihi mereka. Karena kalau kita melakukan hal yang sama, kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik, kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, orang-orang yang berdosa? Sama. Tidak ada perbedaan dari orang yang mengenal Yesus, yang beriman kepada Yesus, yang tahu kebenaran, dengan orang yang tidak tahu kebenaran, tidak beriman kepada Yesus, orang-orang berdosa. Sama. Maka di sini Tuhan Yesus mau memberi perbedaan antara pengikut Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Kristus, karakter dan kelakuannya, gaya hidupnya, tindakannya tidak sama dengan orang-orang berdosa, orang-orang dalam dunia ini yang tidak mengenal Allah. Pembedaan, gaya hidup yang berbeda. Sehingga orang akan mengenal kita adalah muridnya Yesus dari apa yang kita tampilkan dalam gaya hidup kita setiap hari. Nah, perhatikan bahwa untuk dapat mengetahui bahwa kita ini adalah murid Yesus, maka dinilai dari apa yang kita lakukan setiap hari berhubungan dengan orang yang tidak sepaham, sejalan, atau orang yang memusuhi kita. Kalau kita sama dengan mereka, ya berarti kita bukan orang yang benar, bukan murid Tuhan Yesus, bukan orang yang percaya kepada Kristus. Kita hanya punya labelnya orang Kristen, orang yang beragama Kristen, tapi tidak mengikuti cara hidup Yesus, tidak mengikuti ajaran Yesus, tidak menerapkan firman Tuhan. Lalu kita lanjut ke ayatnya yang berikut adalah ayat 35. Tuhan Yesus mengajar mulai dengan kalimat, tetapi kamu, kasihilah musuhmu. Tetapi kamu, ini mau menunjukkan bahwa kamu, murid Tuhan Yesus, tidak sama dengan orang dunia. Orang dunia, kalau musuh dengan musuh, saling memusuhi, saling menghina, saling membenci, saling mencaci maki, itu kalau orang-orang berdosa. Tetapi kamu, kata Yesus, kamu berbeda. Kamu kasihilah musuhmu. Tuhan Yesus mengulangi ayat-ayat di awal. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Jadi kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang, jangan berharap kita akan mendapatkan keuntungan dari pinjaman itu. Mengharapkan keuntungan, bahwa kalau orang itu meminjam daripadaku, maka pasti ia akan memberi
pengembalian yang sangat banyak yang menguntungkan. Kata Yesus, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita pinjamkan. Yesus mempertegas lagi pengajaran di bagian awal, yang intinya semuanya adalah ketika orang berbuat jahat, kita tidak melakukan hal yang sama karena kita berbeda. Bedanya adalah kita adalah murid Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tentang mengasihi musuh dan berbuat baiklah kepada mereka adalah pengajaran yang sangat dalam dan berkualitas. Sangat berbeda dengan apa yang diajarkan atau kita terima dari dunia ini. Tuhan mau mengajar kita bahwa kita orang benar, yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan kebenaran, bukan perbuatan-perbuatan yang sama dengan orang-orang yang hidupnya tidak benar. Nah, apa maksud firman Tuhan ini, atau apa arti firman Tuhan ini bagi kita semuanya? Yaitu bahwa adalah hak orang lain untuk menampar pipi. Kata Yesus, berilah pipimu yang lain. Adalah hak orang lain meminta jaminan kalau mereka memberi pinjaman kepada kita. Dengan jaminan juga kita memberikan baju. Adalah hak kita untuk menerima kembali akan apa yang kita pinjamkan. Tapi Yesus berkata, kita meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Nah, ucapan-ucapan yang disampaikan Yesus ini dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36 adalah relakanlah hak kita digunakan orang lain. Sekali lagi, relakanlah hak kita digunakan orang lain. Korbankanlah hak kita demi mengutamakan hak orang lain. Bahkan dalam hal hak membalas perbuatan yang jahat dari orang yang memusuhi kita. Walaupun kita punya kesempatan yang banyak, kita punya power atau kekuatan untuk membalas, kita punya alasan untuk membalas kepada musuh yang menjahati kita. Lepaskanlah hak itu untuk membalas. Jangan menggunakan hak itu. Kita memang perlu membela diri dari kejahatan. Namun kita tidak usah membalasnya. Dengan tidak menggunakan hak untuk membalas suatu amarah, hinaan, cacian, makian, kelicikan atau kejahatan lainnya, dapat memberi kesan bahwa kita orang yang kalah. Kita sepertinya kalah terhadap musuh kita. Dan musuh kitalah yang menang. Tetapi tahukah saudara, sebenarnya itu bukanlah kalah, melainkan mengalah. Kita mengalah ketika hak-hak kita diambil. Kita mengalah dengan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi dengan cara mengasihi, berbuat baik, berdoa, dan minta berkat untuk orang itu. Itu cara kita yang diajarkan oleh Yesus. Kita mengalah untuk kebaikan. Mengalah itu bukan sebuah kekalahan. Sebab seringkali dengan kita mengalah, justru disitulah letak kemenangan. Jangan kamu melawan orang yang jahat kepadamu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Memang sulit untuk melakukannya kalau mengikuti keinginan dan kemauan kita sebagai manusia daging. Tapi firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 17 dan 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Menyerahkan kepada Tuhan adalah kunci untuk kita sanggup melepaskan hak membalas kejahatan. Mengapa kita harus menyerahkan kepada Tuhan untuk urusan pembalasan? Sebab itu adalah hak Tuhan. Kita tidak boleh mengambil haknya Tuhan.
Jika kita mengambil hak Tuhan untuk membalas kejahatan terhadap orang yang jahat kepada kita, maka Tuhan akan lepas tangan. Tetapi jika kita menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Jika kita akan membalas dengan kejahatan yang sama, kita tidak akan mendapatkan kepuasan. Justru kita akan lebih dalam lagi dimusuhi oleh orang itu. Tetapi ketika kita menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalas dengan adil karena Ia adalah keadilan itu sendiri. Tuhan cinta akan kebenaran dan keadilan. Maka Tuhan akan membalaskan sesuai dengan kebenarannya dan keadilannya. Dan kita akan merasa terpuaskan. Mengasihi orang yang mengasihi kita tidak ada bedanya dengan orang berdosa melakukan hal yang sama. Kita harus melihat diri kita adalah orang benar yang dibenarkan Tuhan. Maka baiklah kita melakukan perbuatan benar. Perbuatan benar adalah perbuatan kebenaran. Dan kebenaran itu identik dengan Tuhan. Perbuatan kebenaran adalah firman Allah. Kata Yesus bahwa barang siapa melakukan kebenaran, melakukan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam firman ini, dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36, maka ia akan mendapat upah. Apa upahnya? Ayat 35 menjawab, upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Mendapat upah. Orang yang mendapat upah adalah orang yang bekerja. Orang yang berjuang sesuai dengan apa yang diinginkan, yang memberi pekerjaan. Sang Tuan yang punya pekerjaan. Upah pengertiannya adalah pembalas jasa. Pembayaran dari apa yang sudah dikerjakan. Bisa berupa uang, benda, dan lain sebagainya. Tapi di firman ini Tuhan tidak bicara upah itu adalah uang. Tuhan Yesus hanya bicara upahmu besar. Akan diberikan oleh Tuhan Allah. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Jadi, mendapatkan upah adalah hasil dari seseorang yang telah memperjuangkan hidupnya di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Sehingga upah itu adalah berupa status sebagai anak-anak Allah. Mengapa disebut anak-anak Allah? Karena anak-anak Allah adalah hidup seperti kehendak Allah. Maka yang berstatus sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan Allah. Baru dia disebut sebagai anak-anak Allah. Cara hidup dan gaya hidupnya seperti cara hidup daripada Allah dan kehendaknya. Artinya anak-anak Allah adalah tidak hidup dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara hidup orang berdosa, tidak hidup sembarangan, tidak hidup sembrono. Anak-anak Allah adalah tidak ikut-ikut arus. Kalau orang berbuat jahat, dunia melakukan kejahatan, kita melakukan kejahatan. Tidak. Tetapi melawan arus. Inilah gaya hidup yang dibawa oleh Yesus dalam dunia ini. Yang di dalamnya kita perlu mengambil contoh bahwa Yesus tidak hanya mengajar tentang hidup yang benar, tentang hidup yang melawan arus duniawi, tapi dia sendiri sudah membuktikannya, sudah melakukannya di dalam dunia ketika dia melayani waktu ada dalam dunia ini.
kita mengambil teladan dari Tuhan Yesus. Yesus, ayat 35, berbuat baik kepada semua orang. Itu termasuk orang-orang yang jahat. Yesus berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang jahat. Tuhan Yesus atau Tuhan Allah tidak pilih-pilih kasih. Kepada orang-orang jahat pun ia melakukan kebaikan. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya dia melakukan kebaikan. Allah adalah murah hati. Maka ayat 36 Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati. Hatimu penuh dengan kemurahan, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Allah yang murah hati menurunkan hujan bukan hanya bagi orang yang baik saja, tetapi juga bagi orang-orang yang jahat. Allah menurunkan hujan, memberikan sinar matahari. Allah berbuat yang baik kepada semua makhluk. Inilah cara hidup yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, yang kita temukan dari Allah kita dalam Kristus Yesus. Pengajaran ini tidak sama dengan pengajaran dunia ini. Pengajaran ini sangat berharga bagi kita sekalian. Oleh sebab itu di ayat 27 Yesus berkata, tetapi kepada kamu, itu berarti pengecualian. Tetapi kepada kamu para murid berarti yang mendengarkan aku. Kalau kamu mendengarkan aku, lakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Sehingga dengan melakukan apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus, mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, pada saat itulah kita telah bersaksi tentang Tuhan Allah yang kita imani. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di bagian awal kita merasa sangat tidak mungkin untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sangat tidak mudah, bahkan mustahil. Tetapi kalau kita mau dengar akan Dia, hidup seperti Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk mampu melakukannya. Tuhan akan menolong setiap kita yang mau hidup benar, untuk kita mau mampu menerapkan kebenaran firman ini. Kita menerapkan firman Tuhan, kita sudah menyaksikan tentang Tuhan, kita pula dapat upah. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah perbuatan yang sesungguhnya menguntungkan kita sendiri. Memberi nilai tambah buat kita, sehingga kita sehat secara jasmani tapi juga rohani. Dengan tidak melakukan perbuatan yang sama kepada orang yang menjahati kita, kita akan hidup dalam kedamaian, kenyamanan, kesentosaan, dan sukacita. Kita akan hidup dalam apa yang disebut shalom, damai sejahtera. Dan bagaimana kita menikmati hidup? Inilah caranya. Yesus memberi ajarannya untuk kita menikmati hidup yang sesungguhnya. Sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Sehat dalam pikiran, dalam perasaan, tapi juga dalam perbuatan kita sehari-hari. Kita memang berbeda karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan ajarannya. Dan karena itu, setiap perilaku kita pun harus sama seperti gurunya.
Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagian lain dari firman ini, ayat 31, kita perlu mengingat bahwa sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kita mau supaya orang santun dan hormat kepada kita, maka kita pun harus santun dan hormat kepada orang lain. Pembelajaran hidup yang Tuhan berikan kepada para muridnya dan pada kita sekalian adalah pembelajaran untuk kehidupan kita hari-hari berhubungan dengan orang, sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, ya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Ajar kami untuk berserah kepada Tuhan, sehingga hal-hal yang menurut kami, pikiran kami tidak mungkin, menjadi mungkin dalam persekutuan dengan Engkau. Sehingga kami menampilkan gaya hidup yang baru, dan dalam hal yang sama, kami boleh menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai, yang kami imani, berhubungan dengan orang-orang lain di sekitar hidup kami. Dan selama kami hidup kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.